Malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami berterima kasih banyak dengan anggota Full Gospel, khususnya Pak Husin, Pak Anton, memberikan semangat terus. Dan Wiwi juga, aduh, saya berterima kasih kepada anggota dari Full Gospel ini, saudara, di mana pada waktu saya sakit, saudara tidak disangka, dulu saya sering di lapangan ya, membagi-bagi sembako, membagi-bagi nasi bungkus, dan itu saya pikir, enggak lah, saya enggak mungkin kena lah. Tapi saya enggak sadar kalau saya itu ada gula, diabetes. Jadi saya pikir yang penting kita melayani aja. Jadi saya kemana-mana, hampir setiap hari saya keluar. Ke Marunda, ke Celincing, wah kemana-mana pokoknya. Dan saya nggak sangka kalau saya kejaring oleh razia, saudara. Razia COVID-19. Saya kaget juga, saudara. Pada waktu saya, kok saya dikumpulin, ada 17 orang waktu itu. Waktu saya tanya, Pak ini ada apa ini? Kok saya dikumpulin di sini? Bapak sebentar mau diperiksa. Kelihatannya Bapak ini OTG. OTG itu membawa penyakit, dia bilang begitu. Waduh, saya kaget juga. Saya bilang saya kemana-mana pakai masker, menjalankan protokol kesehatan. Nggak bisa begitu, Pak. Bapak kayaknya OTG. Nama saya itu dulu Ui Tio Guan. Jadi OTG ya pantas. Karena nama saya Ui Tio Guan. Itu nama Tionghoa. Jadi saya pikir, itu nama saya, Pak. Nama apa? Ya, nama saya Ui Tio Guan. Panggilnya Ogan-Ogan aja. Oh gitu. Iya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu diperiksa betul, saudara. Saya pernah pandemi COVID, jadi saya harus masuk ke rumah sakit. Wah, saya pikir, tapi saya mulai telepon ke saudara-saudara, mula-mula kakak saya Pak Pandu, kemudian anak saya yang besar Yuri, kemudian mereka menyebar ke keluarga. Saudara, saya mau dimasukin ke ruangan, tapi nggak ada tempat. Jadi saya nunggu di situ, saya bilang, kalau kita cari rumah sakit yang lain, oh ya boleh. Kita keliling dulu, saudara. Nggak ada rumah sakit yang kosong tempatnya. Waduh, saya pikir. Akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit Gading Pluit. Di situ ada teman saya, ya dia dulu pemain bass perempuan. Dia bilang, Pak Ogan, ngapain? Saya mau cari tempat ini, nggak dapat tempat. Ya udah, masuk aja di sini. Ini saya siapin satu ada. Waduh, akhirnya saya ditolongin. Masuk di ruang ICU. Tapi ruang ICU itu untuk kelanjutannya nanti masuk ke ventilator untuk dibolongin, saudara. Waduh, saya pikir, ya udahlah, pokoknya yang penting dapat tempat dulu. Udah dapat tempat di ruang ICU, tiba-tiba di ruang penginapan biasa itu ada orang keluar. Jadi ini teman saya nih yang biasa main bass di Bukit Zaitun, dia bilang, mau kan ada ruangan tuh di itu. Kalau di sini kan nanti larinya ke itu, ke ventilator. Waduh, ya udah. Jadi dia ngomong sama Pak Pandu juga, akhirnya kita pindah. Nah, saudara, waktu dipindah, aduh, saya agak tenang sedikit. Karena apa, saudara? Saya takut juga kalau dibolongin di sini. Dan saya pernah dengar ceritanya dari orang, bahwa banyak kan sih orang yang dipakai bantuan ventilator apa ya, itu biasanya lewat. Waduh, saya makin serem juga. Padahal sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ya memang sudah cukup lama saya pelayanan. Saya pikir kalau Tuhan mau panggil sih, oke punyalah. Tapi saudara tetap ada nyali yang cukup khawatir. Akhirnya saya cuma berdoa sama saya cuma di tempat tidur berdoa, tapi Pak Pandu semua keluarga lagi berdoa, saudara.
supaya saya dicabut dari rumah sakit, nggak mau di apa namanya. Akhirnya hari itu juga baru masuk, tapi waktu ditawarkan itu keluarga nggak mau, nggak usah, dia bilang gitu, nanti dirawat sendiri. Nah, saudara, selama 25 hari di rumah sakit. Udah gitu, udah waktunya saya pulang, aduh, badan juga jadi cepat banget tuh 25 hari, berkurangnya sampai cukup banyak. Tadinya 78. Akhirnya pas di luar ditimbang sama Novi, dibawa ke timbangan, cuma 60-an. Turunnya banyak banget. Dan saya nggak tahu, pas saya lewat cermin, saya ngaca gitu, waduh, nyusutnya banyak banget. Dan itu dahsyat amat gitu. Baru berapa hari udah nyusut. Karena apa? Karena grogi juga loh, saudara. Ya, grogi. Karena saya dengar baru masuk orang, tiba-tiba keluar, udah didorong, ditutup semua. Waduh, saya bilang serem juga ini. Itu pantaran saya yang umur 70 lebih, ada yang 70 kurang juga, itu ada 4 di dekat deretan saya. Itu lewat semua, saudara. Waduh, tinggal saya sendirian. Saya bilang, aduh, jangan-jangan saya juga ditarik juga ini. Tapi saya bersyukur aja. Saya bilang, Tuhan, saya pasrah. Iya. Semua saudara-saudara kami pasrah. Dan akhirnya, saudara, saya bisa ditarik keluar dari rumah sakit. Dan sampai sekarang ini saya masih dalam pengawasan dokter. Dia bilang, Bapak Gardian nggak boleh mikir banyak. Ya, kalau mikir bahaya banget. Iya, nanti bisa blank pikirannya, lupa. Ya, lupa apanya, Pak? Lupa semua nanti. Yang penting jangan lupa istri, Pak. Saya bilang gitu. Kalau lupa yang lainnya, oke lah, nggak apa-apa. Jangan lupa istri. Udah ketawa itu dokter. Akhirnya saya pulang. Nggak sangka udah 3 bulan ini saya di rumah. Nggak keluar rumah loh, Pak. Nggak keluar rumah. Baru udah 1 minggu ini. Saya saya main sepeda. Tapi juga masih di halaman rumah. Saya belum berani keluar. Karena kalau saya keluar jalan kira-kira berapa lama, tiba-tiba blank gitu. Jatuh saya. Makanya si Novi kawal saya terus. Iya. Saya juga bingung. Saya tadi Kemis, saya ada ketemu Pak Royandi, kemudian ada beberapa dokter, saya ngomong, oh dia bilang itu pengaruh obat apa, dia bilang nanti bisa pulih. Jangan terlalu banyak mikir yang lama-lama nggak usah. Dan saudara, ini kalau bukan karya Tuhan yang menyelamatkan saya, itu nggak mungkin, saudara. Semua seumur saya kondisinya parah, sama seperti saya. Malah saya lebih parah karena saya punya penyakit bawaan. Iya, itu gulanya udah cukup tinggi. Maka saya bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Iya, Tuhan itu baik, saudara. Iya. Akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Walaupun selama saya masih di rumah, tapi tetap ada pengontrolan dari dokter. Nah, saya nggak boleh mikir, saya nggak boleh apa, karena dia kalau itu bisa merusak jaringan otak gitu. Waduh, akhirnya saya taat dan puji Tuhan. Sudah 1 minggu ini saya berjemur ya di luar. Wah, saya sama Novi ditemenin. Iya, Ausin, Pak Wiwi, Anton ngomong, mau nggak cukur jenggotnya? Jenggot saya udah panjang, saudara. Iya. Saya pikir kesempatan saya juga nggak ada pelayanan, nggak ngadepin jemaat. Jadi saya pengen tahu saya panjangin. Royandi datang ke rumah, tapi dia nggak masuk karena memang nggak boleh masuk teman. Dia bilang nggak apa-apa Pak Ugan, saya tahu Pak Ugan ada dalam ini. Cuman Pak Ugan, saya kalau ketemu Pak Ugan di jalanan, saya samar loh, saya nggak kenali Pak Ugan, pakai kumis, pakai jenggot begitu lebat. Iya, jenggotnya warna putih semua lagi. Iya saudara, akhirnya waktu teman-teman ngomong, iyalah cukur aja lah. Cukur saudara. Saya potong sendiri. Puji Tuhan, pada waktu hari pertama doa,
menara doa hari Jumat. Saya bisa datang, tapi saya nggak bisa terus karena kepalanya masih pusing. Saya pikir saya nggak bisa lanjut panteng. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ugat. Iya. Tapi saya dengar waktu saya disebut lagi dipanggil waktu udah mau akhir, saya bilang ya saya masih bisa dengar. Iya. Ya Dani ngomong, ya Pak Ugan, nanti Pak Ugan juga boleh kalau mau doa. Puji Tuhan. Saya pikir kalau bukan Tuhan, saya juga sudah lewat, saudara. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Saya cuma bersyukur aja di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Apapun yang saya alami, saya tahu, saya izin Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Saya pasti disembuhkan. Dan semua anak-anak, keluarga, saudara-saudara, dia berdoa dan kuasa doa itu dahsyat. Jadi bersyukur semua kebaikan kesembuhan saya itu karena Tuhan, saudara. Bukan karena kuat saya, karena Tuhan. Ada yang ngomong bilang wah Pak Ugan sakti. Iya. Saya ngeri ngomong begitu. Iya. Karena maut itu setiap saat mengintai kita. Iya. Oleh sebab itu kalau kita nggak bersandar dekat dan melekat kepada Tuhan, maka saudara apa yang akan terjadi? Amin. Terima kasih dan memberkati.